Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Di sini saya akan membahas mengenai cara cepat untuk melunasi hutang. Di sini saya mempunyai 6 cara cepat untuk melunasi hutang. Di antaranya yaitu satu, kurangi gaya hidup. Bagaimana cara menyikapi untuk kurangi gaya hidup? Biasanya kita keluar nge-mall dan pembelanjaan yang terlalu besar kita kurangi menjadi sedikit. Dan apabila kita mempunyai kendaraan yang mewah, kita kurangi yang kendaraan yang lebih rendah daripada yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu catat pola pengeluaran. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus meminit sebagaimana keperluan yang kita perlukan. Seperti kita pembelanjaan, pembelian, kita harus meminit bagaimana pengeluaran kita ini diminimalisir sungguh untuk memperkecil biaya. Yang ketiga yaitu cari penghasilan tambahan. Contohnya ketika kita bekerja di suatu perusahaan swasta, masuk jam 8 pulang jam 4. Nah, kita mencari tambahan penghasilan itu ya bagaimana potensi kita. Apakah kita menjual-jual di pinggir jalan raya, apakah kita perlu sekarang lagi musim ojek online ataupun grab mobil online gitu. Bagaimana kita punya penghasilan tambahan di lain dari gaji begitu. Yang keempat yaitu jangan ambil hutang baru. Karena ketika kita ini mengambil hutang baru, maka hutang kita sebelumnya itu akan bertambah dan sulit untuk mengembalikannya gitu. Kebanyakan kalau kita mengambil hutang baru ini, kebanyakan itu mengambil uang dari hasil riba. Kadang kita pinjam ke bank, pinjam ke orang apa namanya itu, biasanya orang kampung-kampung itu, dan dia itu mesti rentenir, kayak rentenir bank itu mesti ada bunganya. Nah, bunganya itu menjadi riba, dan ketika orang itu melakukan hal riba itu tetap terlilit hutang. Karena apa? Dari pokok pinjaman itu kadang sampai 30% bunganya begitu. Ya, yang keempat, buat rencana keuangan yang baik. Nah, di sini kita berpikir bagaimana rencana keuangan ini yang baik gitu. Ketika kita mempunyai banyak pengeluaran, kita rencana keuangan itu dengan sebaik mungkin dan kita kelola sebaik mungkin agar uang ini bisa bermanfaat dan bisa cepat nabung buat melunasi hutang. Dan yang terakhir yaitu, dan selalulah sholat tepat waktu di masjid berjemaah. Nah, kenapa saya tambahin dengan sholat tetap waktu berjemaah di masjid? Karena keutamaan orang sholat di masjid itu besar. Selain pahalanya 27 rakaat, itu bisa menambah rezeki kita yang tanpa disangka-sangka. Ya, saya punya teman pengusaha, dia pernah sharing dengan saya. Saya sempat nanya, kamu sampai sukses begini bagaimana? Saya hanya bisa menjaga sholat berjamaah di masjid selama 5 waktu. Jadinya secara tidak langsung sholat berjamaah di masjid itu bisa menambah rezeki kita yang tanpa disangka-sangka. Karena kenapa? Ketika orang yang punya hutang ini terhina di siang hari dan
tidak tenang di malam hari. Itulah saya akan memberikan ijazah kepada saudara-saudara. Ijazah ini saya dikasih oleh cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu yang berbunyi Allahumma aknini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amma siwaka. Ini yang mungkin saya lakukan setiap hari. Ini amalannya, ini saya dikasih oleh cicit dari Syekhona Khalil ini, dilakukan setelah sholat subuh 40 kali. Mungkin cukup sekian cuplikan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walillahi wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.